Oh, oh iya ya. Ajeng ngerjakke nggih ketugas kelompok, Pak. Kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Wassalamu ala surafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa bersama-sama bermuajahah dalam rangka Zoom untuk menjabarkan sholat jamak dan qashar sebagai salah satu tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih. Adapun kelompok dari mata sholat jamak dan qashar yaitu yang pertama Ibu Syarifatul Mutaqiah, saya sendiri Jauharuddin dan Ibu Erlin Witamaya. Baik, langsung saja kita mulai tentang jamak dan qashar. Yang pertama, pengertian sholat jamak dan qashar. Kemudahan dalam beribadah. Sholat jamak. Sholat jamak yaitu menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu, seperti duhur dan asar atau maghrib dan isya. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim artinya menggabungkan di waktu sholat yang pertama, sedangkan jamak takhir adalah menggabungkan di waktu sholat yang kedua. Kemudian sholat qashar. Sholat qashar yaitu meringkas jumlah rakaat sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat qashar hanya berlaku untuk sholat zuhur, asar, dan isya. Artinya sholat qashar ini hanya berlaku untuk sholat yang jumlah rakaatnya 4 rakaat. Sedangkan maghrib dan subuh tidak berlaku sholat qashar. Selanjutnya landasan syar'i dasar hukum sholat jamak dan qashar. Yang pertama adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 101. Yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu. Ayat ini memberikan izin langsung untuk memendekkan sholat saat safar atau saat perjalanan. Yang kedua, hadis riwayat Ibnu Abbas, yang artinya Nabi Muhammad SAW menjamak sholat zuhur dan asar bukan karena takut atau safar, namun untuk memberikan keringanan atau rukhsah bagi umatnya. Yang ketiga, hadis riwayat Anas bin Malik, yang artinya menegaskan praktik Rasulullah yang menjamak sholat saat bepergian atau safar. Ini menunjukkan fleksibilitas waktu ibadah. Persyaratan utama sholat qashar. Sholat qashar merupakan keringanan yang terikat pada beberapa kondisi spesifik yang harus dipenuhi. Yang pertama, jarak. Jarak untuk melakukan sholat qashar minimal 82 km. Yang kedua, status musafir. Masih dalam status musafir, artinya orang yang melakukan sholat qashar belum mukim, artinya masih dalam perjalanan. Selanjutnya yang ketiga, tujuan yang sah. Perjalanan bukan untuk maksiat, melainkan tujuan baik seperti berdagang, menuntut ilmu, atau silaturahim. Selanjutnya, jenis sholat. Sholat qashar hanya berlaku untuk sholat yang jumlah rakaatnya 4 rakaat seperti duhur, asar, dan isya. Makmum sholat. Tidak bermakmum pada imam yang menyempurnakan sholat. Artinya seorang makmum yang melaksanakan sholat qashar harus bermakmum pada imam yang melaksanakan sholat qashar juga, bukan yang melaksanakan sholat yang mukim. Kemudian kriteria pelaksanaan sholat jamak. Yang pertama, niat jamak. Niat harus ditetapkan saat sholat pertama atau takdim, atau sholat kedua atau takhir. Yang artinya niat jamak yang harus ada, baik itu pada jamak takdim atau jamak takhir. Yang kedua, tartib khusus untuk jamak takdim. Sholat pertama wajib dikerjakan terlebih dahulu sebelum sholat kedua. Artinya, kalau sholatnya sholat jamak takdim, berarti misalnya duhur dengan asar digabung di sholat duhur, maka sholat duhur harus dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian baru sholat asar. Yang ketiga, mualah.
Mualah ini artinya tidak ada jeda waktu yang lama antara pelaksanaan sholat duhur dan sholat asar, atau antara sholat maghrib dan sholat isya. Nggak boleh merokok dulu atau makan dulu atau ke WC dulu. Yang keempat, adanya udur syar'i. Udurnya masih berlangsung seperti safar atau perjalanan, sakit atau hujan lebat. Kalau nggak ada udur ya nggak boleh. Mengenal dua jenis jamak. Yang pertama adalah jamak takdim. Jamak takdim pelaksanaan sholat pada waktu sholat yang pertama. Seperti contohnya duhur dan asar. Dilaksanakan di sholat duhur. Asarnya juga dilaksanakan di sholat duhur. Nah itu berarti namanya jamak takdim. Syaratnya harus mendahulukan sholat duhur dulu, kemudian baru sholat asar. Begitupun kalau misalnya sholat maghrib dan isya, maka harus sholat maghrib dulu, kemudian baru sholat isya. Yang kedua, jamak takhir. Jamak takhir adalah pelaksanaan sholat, dua sholat pada waktu sholat yang kedua. Duhur dan asar misalnya dilakukan pada sholat asar. Maghrib dan isya berarti dilakukan pada sholat isya. Syaratnya niat menjamak harus dilakukan sebelum waktu sholat pertama habis. Jadi kalau mau menjamak, kalau mau jamak takhir, maka niatnya dilakukan kalau duhur dan asar niatnya pada waktu sholat duhur. Kalau maghrib dan isya berarti niatnya pada waktu sholat maghrib. Pasangan sholat yang boleh dijamak, duhur dan asar, maghrib dan isya. Hanya itu. Subuh dan duhur nggak boleh, isya dan subuh juga nggak boleh. Kemudian panduan tata cara melaksanakan sholat jamak dan qashar. Yang pertama, niat yang jelas. Tentukan niat jamak dan atau qashar saat takbiratul ihram. Contoh niat sholat qashar. Niat qashar, usolli fardhu dzuhri rakaataini mustaqbilal qiblati qasron lillahi ta'ala. Jadi niat duhur yang tadinya arba'a rakaatin diganti menjadi rakaataini. Begitupun misalnya sholat asar, sholli fardhul asri rakaataini mustaqbilal qiblati qasron lillahi ta'ala, dan seterusnya. Rakaat yang kedua, rakaat yang diringkas. Bagi sholat yang dikosor, pastikan hanya 2 rakaat. Jika tidak dikosor, jumlah rakaatnya tetap, yaitu atau normal 4 rakaat. Kemudian selanjutnya tidak ada jeda yang lama antara sholat pertama dan sholat kedua. Ini berarti jamak ya. Antara sholat pertama dan sholat kedua tidak ada jeda waktu yang lama. Dalam bahasa Arabnya dinamakan mualah. Itu tadi tidak boleh misalnya setelah sholat pertama ngerokok dulu, atau misalnya makan dulu, atau misalnya ke WC dulu, ya nggak boleh. Istirahatnya hanya sebentar kemudian langsung sholat lagi. Kemudian jika berjamaah, pastikan makmum qashar tidak mengikuti imam yang menyempurnakan sholat. Artinya makmum yang melaksanakan sholat qashar nggak boleh pada imam yang tidak melaksanakan sholat qashar. Makmumnya musafir, imamnya tidak musafir, itu nggak boleh. Contoh penerapan rukhsah dalam berbagai kondisi. Rukhsah ini berlaku untuk kondisi-kondisi tertentu baik dalam perjalanan maupun keadaan mendesak lainnya. Yang pertama, musafir jarak jauh, yang karena perjalanan minimal 82 km. Musafir boleh memilih untuk menjamak dan mengqashar, misalnya duhur dan asar, masing-masing 2 rakaat di waktu duhur. Kemudian yang kedua, saat hujan lebat. Saat hujan lebat di tempat mukim itu boleh melaksanakan sholat qashar. Boleh melaksanakan sholat jamak, boleh melaksanakan sholat jamak tapi tidak sholat qashar. Jadi boleh kalau waktu misalnya pada saat hujan lebat, boleh kita menjamak sholat duhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Kemudian yang ketiga yaitu saat sakit parah. Seseorang yang sakit parah dan kesulitan melaksanakan sholat tepat waktu diperbolehkan menjamak sholat dan mempermudah asalkan tidak menyulitkan kesembuhan. Selanjutnya, hikmah dan nilai rahmat dalam sholat jamak dan qashar. Di balik keringanan ini terdapat nilai-nilai ajaran Islam yang sangat mulia. Yang pertama, hikmahnya adalah kemudahan. Agama Islam tidak memberatkan umatnya, memberikan solusi praktis dalam kondisi sulit atau safar, atau maksudnya dalam perjalanan. Kemudian yang kedua, efisiensi waktu. Mengatur waktu sholat agar perjalanan atau tugas utama dapat diselesaikan tanpa mengabaikan kewajiban fardu. Selanjutnya, fokus ibadah. Memungkinkan untuk seorang yang dalam perjalanan untuk tetap khusyuk dan tidak terganggu oleh kekhawatiran tertinggal waktu sholat.
Kemudian rahmat Allah yang terakhir menunjukkan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk memperhitungkan kondisi dan kemampuan manusia. Terakhir kesimpulan dan penutup. Sholat jamak dan qashar, solusi fikih praktis. Yang pertama, sholat jamak dan qashar adalah rukhsah atau keringanan yang syar'i bagi musafir dan orang dalam kondisi tertentu, yaitu tadi dalam kondisi perjalanan, hujan lebat atau sakit. Yang kedua, dasar hukumnya kuat, bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ketaatan pada syarat dan tata cara memastikan sholat yang dilaksanakan sah dan diterima. Yang terakhir, dengan memahami konsep ini, ibadah dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa beban berlebih, menunjukkan keindahan syariat Islam. Itu yang paparan terkait dengan sholat jamak dan qashar. Silakan barangkali teman-teman ada yang mau berkomentar atau mau menanggapi. Ya, izin Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Mohon izin bertanya 3 pertanyaan. Nomor 1, bagaimana hubungan antara syarat-syarat sah sholat qashar seperti jarak safar dan niat dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga kemudahan beribadah? Untuk yang nomor 2, tolong bandingkan antara satu jawab dulu. Oh, baik. Monggo, Pak. Tadi itu Jawab. bagaimana hubungan antara syarat-syarat sah sholat qashar dengan tujuan Islam dalam menjaga kemudahan beribadah. Gitu ya, Bu? Ya. Benar, Pak. Ya kalau menurut saya sih begini, hubungan antara syarat sah sholat qashar dan tujuan syariat Islam terletak pada upaya menjaga keseimbangan ya Bu, antara kewajiban ibadah dan kemudahan, antara kewajiban beribadah dan rukhsah bagi seorang mukallaf. Jadi Allah memberikan kewajiban juga Allah itu juga memberikan keringanan. Syarat seperti jarak gitu ya, jarak safar dan niat bukan untuk membatasi, melainkan untuk memastikan bahwa keringanan atau rukhsah qashar yang diberikan sesuai dengan konteks perjalanan, sejalan dengan prinsip taisir atau kemudahan dan tujuan syariat menjaga agama serta jiwa manusia. Jadi intinya hubungan antara syarat-syarat sholat qashar itu bukan menjadikan harus misalnya 82 km, harus begini. Nah, itu bukan untuk membatasi, melainkan memastikan bahwa keringanan qashar itu diberikan sesuai dengan konteks perjalanannya. Nggak mungkin kalau misalnya orang berada di rumah terus enak-enakan qashar tanpa ada udzur, misalnya sakit atau tanpa ada udzur tadi itu hujan lebat dan sebagainya. Jadi dengan adanya syarat-syarat itu menunjukkan bahwa keringanan qashar itu diberikan sesuai dengan konteksnya gitu, sejalan dengan prinsip taisir atau kemudahan dan tujuan syariat menjaga agama serta jiwa manusia. Itu Bu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bu. Ya, baik, Pak. Terima kasih penjelasannya, sangat jelas. Lanjut ya, soal yang pertanyaan nomor 2. Tolong bandingkan antara kondisi rukhsah dalam sholat seperti jamak dan qashar dengan rukhsah dalam ibadah lain, misalnya seperti saat puasa. Dan apa persamaan dan pemberian keringanannya? Terima kasih. Jadi sebetulnya gini, antara rukhsah atau keringanan ya dalam sholat maupun dalam puasa itu prinsipnya sama, itu mewujudkan kemudahan dan menghindari kesulitan. Taisir
dan mewujudkan kemudahan dan menghindari kesulitan dalam beribadah. Bedanya kalau dalam sholat, rusuhnya berupa bentuk pelaksanaan, diperpendek atau digabung. Diperpendek berarti kan dikosor, kalau digabung berarti dijamak. Sedangkan dalam puasa, rusuhnya berupa pengunduran waktu. Misalnya yang puasa itu dilaksanakan pada saat bulan Ramadan, boleh dilaksanakan bulan yang lain. Itu. Jadi intinya kalau prinsip rusuhnya sama-sama memperingan dan menghindari kesulitan. Adapun bedanya yaitu tadi, kalau sholat terletak pada rusuhnya itu terletak pada penggabungan waktu sholat atau perpendekan jumlah rakaat dalam sholat. Sedangkan kalau dalam puasa, rusuhnya itu berupa pengunduran waktu pelaksanaan puasa yang diharuskan di bulan Ramadan boleh dilaksanakan di bulan selain bulan Ramadan. Itu mungkin, Bu. Oh, ya, baik, Pak. Satu lagi, misal ada kasus gini, untuk kondisi saat ini banyak orang yang berpergian dengan transportasi cepat seperti pesawat. Nah, menurut Bapak, apakah masih relevan menggunakan ketentuan jarak so far kurang lebih 82 km untuk menentukan boleh tidaknya kosor? Dan alasannya menurut Bapak bagaimana? Terima kasih. Gimana ya jawabnya? Sebetulnya dalam konteks 80 km itu kan ya memang pada zaman dulu para sahabat gitu ya, para nabi memakai unta gitu atau memakai kuda. Sedangkan zaman sekarang sudah memakai bus, kereta atau bahkan pesawat. Apakah masih diperbolehkan qashar atau jamak? Secara hukum fikih itu masih diperbolehkan qashar atau jamak karena melebihi 82 km. Tidak ada yang melarang kalau misalnya karena menggunakan pesawat gitu, ya masih diperbolehkan. Nah, dalam konteks modern pemahaman terhadap hikmah rusuh ini diperluas bahwa keringanan bukan tujuan utama. Jadi bukan keringanannya, tetapi sarana untuk mempermudah ibadahnya dalam kondisi sulit. Nah, itu intinya yang perlu yang perlu kita kita pikirkan. Jadi bahwasanya Allah itu memberikan jamak dan qashar itu adalah untuk mempermudah ibadah dalam kondisi yang agak sulit, gitu. Supaya umatnya supaya makhluk-makhluknya tetap bisa melaksanakan ibadah, terutama ibadah fardu. Sebetulnya kan antara qashar dan jamak itu kan hanya maksudnya begini, diperbolehkan gitu kan, bukan diwajibkan. Artinya kalau kita melaksanakan sholat qashar boleh, kalaupun tidak juga kan nggak apa-apa. Artinya kalau misalnya kita melakukan pesawat di pesawat perjalanan dengan pesawat atau dengan kereta cepat gitu, yang mana perjalanan berjam-jam bisa ditempuh hanya beberapa menit, ya kita boleh nggak qashar? Boleh, itu masih diperbolehkan. Kalaupun tidak ya nggak apa-apa gitu, nggak ini juga nggak apa-apa, nggak qashar juga nggak apa-apa. Bentar Bu, ini karena kita makainya yang gratis jadi begini nih Bu. Maksimal 10 menit lagi Bu. Ini nge-lag punya Bu Erlin kah? Enggak, tadi itu ada peringatan karena kita makainya yang gratis jadi 10 menit lagi katanya. Oh, Masih bisa 10 menit lagi Bu. masih bisa bertanya ya Pak ya? Tadi Bu Erlin sudah ya? Atau gimana? Bu Erlin? Itu Pak Jung persilahkan ya. Gimana tadi?
3 pertanyaan tadi? Saya Apakah sudah sudah cukup, terjawab? Pak. Silakan Ibu Syarifah, barangkali mau Sudah, berkomentar Pak. apa-apa. Baik, terima kasih Pak Joharudin. Sangat jelas sekali ya tadi presentasinya. Tapi di sini saya mau bertanya. Yang pertama, bagaimana penerapan rukhsah itu sendiri, rukhsah sholat jamak dan qashar, dapat mencerminkan nilai fleksibilitas dan kemudahan dalam syariat Islam tanpa mengurangi kehusuan ibadahnya. Bagaimana penerapan sholat jamak dan qashar dapat mencerminkan nilai fleksibilitas dan kemudahan dalam syariat Islam tanpa mengurangi kehusuan ibadahnya, gitu ya. Penerapan rukhsah dalam sholat jamak dan qashar mencerminkan nilai fleksibilitas dan kemudahan dalam syariat Islam karena memberikan ruang adaptasi bagi umat dalam kondisi sulit tanpa menghilangkan ruh ibadah. Justru melalui rukhsah, Islam menegaskan bahwa kemudahan bukan bentuk keringanan dalam ketaatan, tetapi jalan agar manusia dapat beribadah dengan khusyuk, tenang, dan penuh kesadaran akan kasih sayang Allah. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah kemudahan dalam mengqashar atau rukhsah dalam menjamak dan mengqashar itu justru itu adalah bentuk keringanan dalam ketaatan. Kita melaksanakan perintah Allah itu ya ada rukhsahnya, ada keringanannya gitu ya. Kemudian jalan agar manusia dapat beribadah dengan khusyuk, tenang, penuh kesadaran akan kasih sayang Allah. Kita itu ya diberikan keringanan oleh Allah itu sebagai karena besarnya rahmat Allah kepada makhluknya atau kepada kita semua. Itu mungkin jawabannya, Bu. Suaranya nggak kedengaran, Bu. Baik, yang kedua ya Pak ya. Iya. Jika seseorang itu melakukan perjalanan yang memenuhi syarat safar, tapi kondisinya sedang sakit parah nih, bagaimana sebaiknya ia memutuskan antara menjamakkah, mengqasharkah, atau melakukan sholat seperti biasanya? Nah, dalam hal ini coba pertimbangkan berdasarkan prinsip syariat. Jadi begini, adanya kemudahan dalam melakukan sholat qashar atau jamak, yaitu kan merupakan sebuah rukhsah yang diberikan oleh syariat, oleh agama kepada kita semua gitu. Jadi kalau misalnya sedang dalam perjalanan ataupun sakit, ya menurut saya gitu ya, menurut saya baiknya yaitu yang mengambil rukhsah, yaitu menjamak atau mengqashar sholat. Justru dengan kita mengambil rukhsah atau mengambil jamak dan qashar, justru kita itu telah melaksanakan perintah Tuhan juga gitu. Dengan tidak merasa berat. Justru dengan kita melaksanakan rukhsah berarti Allah kita itu mengambil jatah keringanan kita gitu. Seperti halnya kita diberi jatah cuti oleh atasan kita, ya kita ambil gitu. Bukan berarti karena saking rajinnya gitu jadi kita nggak ngambil kesempatan itu. Justru Nabi juga merasa jika umatnya melaksanakan rukhsah dengan melakukan jamak dan qashar jika sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan, ya Nabi pun menganjurkan hal seperti itu gitu. Itu menurut saya, Bu. Iya, ya, siap. Yang terakhir nih, Pak. Bagaimana penerapan sholat jamak dan qashar itu sendiri dapat membantu menjaga keseimbangan antara kewajiban beribadah dan tuntutan aktivitas sehari-hari bagi seorang musafir. Lalu, apa saja dampak positif dan juga tantangan yang mungkin dihadapi? Tadi sudah disinggung sebetulnya. Jadi antara
penerapan sholat jamak dan qashar dengan keseimbangan kewajiban. Ini merupakan wujud nyata keseimbangan antara kewajiban beribadah dan tuntutan aktivitas manusia. Manusia diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat. Nah, Allah juga memberikan rukhsah, memberikan keringanan gitu kepada kita semua dengan adanya sholat jamak dan qashar gitu ya. Dengan keringanan ini menunjukkan bahwa kedisiplinan spiritual dapat berjalan selaras dengan dinamika kehidupan modern. Apa dampak positifnya? Yaitu terjaganya hubungan antara manusia dengan Allah di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah kesulitan, atau bahkan di tengah-tengah sakit gitu yang diderita oleh umatnya. Gitu. Di tengah-tengah kesulitan dalam perjalanan, susahnya melaksanakan sholat kalau di pesawat, gitu kan, Allah memberikan rukhsah, silahkan sholat qashar, silahkan sholat jamak. Kalau misalnya wudhunya susah, silahkan bertayamum, gitu kan. Tantangannya justru mengajarkan kita untuk memahami fikih dengan benar, menjaga niat dan tidak melalaikan ibadah meski dalam perjalanan. Artinya dengan adanya rukhsah ini tidak menjadi alasan bagi kita bahwa saya dalam perjalanan lah nggak usah sholat gitu. Dalam perjalanan nggak usah wudhu, nggak usah gini itu gitu. Jadi justru dengan adanya rukhsah ini bahwa kita tetap menjaga hubungan makhluk dengan Allah. Caranya dengan tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai makhluk, yaitu melaksanakan sholat gitu. Sholatnya ya di jamak dan di qashar. Itu Bu mungkin dari saya. Iya ya Pak, terima kasih jawabannya. Gimana, sudah tidak ada yang berkomentar? Alhamdulillah sudah jelas, Pak. Terima Sudah kasih. cukup jelas. Kalau sudah, kita tutup saja ya acara Zoom pada siang hari ini. Bagaimana Bu, ditutup tak? Ya boleh Pak, kan sudah diperingatkan juga tadi. Iya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Sekali lagi kurang dan lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.